Selamat siang sahabat Femina, ketemu lagi dengan saya Isyana Atiningmas, jurnalis Boga Femina di acara Food 911 Kitchen Secret Food 911 Kitchen Secret Facebook Live Femina Media. Nah, hari ini saya berada di Cafe Grand Via Hotel Grand Melia Jakarta. Saya akan menemani Anda selama kira-kira 45 menit ke depan. Ayo, ingat nggak bulan Juni kemarin kita merayakan apa? Ya, kita merayakan hari jadi Kota Jakarta yang ke-493. Nah, masih dalam rangka hari jadi Kota Jakarta, hari ini kita akan masak sajian khas dari Betawi, yaitu pecak gurame. Yang akan mengajarkan kita hari ini adalah Chef Muhammad Akbar, yaitu head chef dari Cafe Grand Via Grand Melia Jakarta. Nah, silahkan bertanya, kalau ada yang mau bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti Mbak produser kita akan mengumpulkannya dan akan dijawab oleh chef di sela-sela memasak atau di akhir sesi acara, yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk ingat ya, ada dua penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher weekend brunch di Cafe Grand Via. Masing-masing akan mendapatkan satu voucher untuk makan berdua ya. Jadi buruan ikutin terus acara ini, kirim pertanyaan, bertanya, siapa tahu nanti Anda yang akan menjadi pemenang giveaway-nya hari ini. Nah, nggak usah berlama-lama, Chef Akbar udah menunggu di belakang. Kita ketemu Chef Akbar yuk. Aku pakai masker ya. Baik. Gimana keadaannya, sehat? Ya, lumayan. Nah, hari ini kita akan memasak apa, Chef? Oke, hari ini kita akan membuat resep khas Betawi, yaitu pecak gurame. Nah, pecak gurame Ya. masih dalam rangka ulang tahun Jakarta Jakarta, spesial ya. untuk ulang tahun Jakarta, makanya saya bikin pecak gurame. Nah, Chef, Oke. yang saya tahu, Oke. pecak gurame itu ada dua macam ya, Chef ya? Ya. Ada yang pakai kacang sama bumbunya yang bening ya, Chef? Bener. Nah, hari ini kita masak yang mana, Chef? Oke, sedikit saya jelaskan lebih rinci, Bu ya. Jadi gini, memang ada dua macam, yang kacang dan yang kuah atau yang biasa. Nah, itu terbagi karena mungkin yang saya tahu Betawi itu ada berbagai daerah, bukan hanya satu Jakarta saja, tapi ada Betawi Kuningan, ada Betawi Sentiong. Saya Betawi Sentiong. Oh gitu? Iya. Chef orang Betawi Ya, asli? Oke, Sentiong ini ada mantap Betawi, nih. Tanah Tinggi, macam-macam. Aha. Jadi pecak itu umumnya dua, tapi yang sering dipakai, yang sudah sangat famous itu ya, yaitu pecak Betawi yang istilah Betawi, bahasa Betawi bilang sambelan dikasih kuah. Aha. Jadi Gitu. seperti itu jadi bedanya. Oke. Nah, kalau pecak itu ada artinya nggak sih, Chef? Kalau untuk spesifik banyak ya. Bahasa Indonesia banyak. Pecak tuh ada rusak, ada pipih, ada pesut, segala macam. Tapi kalau di Betawi sendiri, ini ajaran dari orang tua saya sendiri ya, Ya. orang tua terutama nenek yang ngajarin ya. Bumbu pecak itu mirip-mirip seperti penyet. Oh iya. Cuma dia berkuah. Oh, Itu saja. Jadi dipecak tuh dia harus kasar. Oke. Dihancurkan, kasar, itu dipecak namanya. Oh gitu, di buk gitu ya? Iya, gitu loh. Oke, Chef, kita Oke. langsung masak aja gimana, Chef? Boleh. Oke. Oke, sebelum masak, jadi saya jelaskan di sini dulu ya. Bahan-bahannya. Terutama bahan utama kita adalah ikan gurame fresh ya. Chef, mohon maaf. Oke. Karena Chef pakai masker, saya dekat dengan mic, jadinya takut nggak kedengeran. Saya nanti ngulang apa yang kata Chef bilang ya. Boleh. Jadi ini apa, Chef? Ini ikan gurame yang sudah saya bersihkan, yang sudah dimarinasi ya dengan garam, lada dan sari jeruk nipis. Oke. Jadi dimarinasi selama kurang lebih 1 atau 2 jam lah. Oke. Oke. Jadi garam, lada, sari jeruk nipis. Ya, jeruk Oke. nipis. 1 jam ya minimal untuk ikan segini gede. Ya. Oke. Ini hanya 750 gram. 750 gram. Wow, gede juga ya. Enggak. Oh, enggak. Ada lagi yang lebih gede. Ada lagi. Tapi masaknya susah kayaknya. Enggak. Chef. Kalau di restoran-restoran pinggir itu yang istilah bilangnya di pinggiran Jakarta banyak kan tuh seperti di Jagakarsa, Situ Babakan itu bahkan lebih besar lagi. Oh gitu. Iya. Oke, mari. Oke. Jadi di sini saya konversikan dari street food ke versi sini. hotel. Siap. Mari. Oke. Ayo lanjut. Oke, bahan selanjutnya terutama ya bahan utama kita
ini ada cabai keriting, ya 10 pieces. Cabai keriting, 10 buah, ada cabai rawit hijau 8 sampai 10 buah tergantung selera karena ini pedas juga lumayan ya. Kalau yang nggak suka pedas cabai keritingnya aja, ini enggak apa. Terus tomat 1 buah. Nanti kita belah 4 atau 8 biar lebih mudah dimasaknya. Nah, terus garam, gula, rada, mohon maaf saya nggak pakai penyedap karena lebih natural, saya lebih suka gitu. Jadi yang ini tanpa penyedap. Tanpa penyedap. Yang penting ada penetralisirnya gula. Gula, yes. Kalau hanya garam dan lada saja kurang, kesannya hanya gurih. Jadi masih ada aftertaste yang tertinggal. Iya, jadi seperti itu. Jadi rahasianya kalau nggak pakai penyedap rasa ini ya, Chef ya, tambahin gula sedikit. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Di sini ada jeruk nipis ya. Satu untuk ini tadi kita udah buat marinasi. Yang satu nanti untuk siraman bumbu pecak. Ya, berikutnya bawang putih 3 siung, bawang merah 8 siung. Kunyit sengaja saya pakai yang bubuk agar tidak terlalu strong. Iya. Kalau misalkan mau pakai yang asli, Chef? Boleh. Seberapa banyak? Satu ruas aja. Satu ruas sekitar 1 sampai 2 cm. 1 sampai 2 cm ya. Oke, lanjut kita ke Chef. Bentar. Oke. Nanti bakal dikasihkan resepnya ke Femina. Jadi sahabat Femina nggak usah sesibuk untuk nulis. Nanti Femina akan share resepnya di website dan di Instagram. Jadi sekarang tonton aja dulu. Lanjut, Chef. Lanjut. Nah, kalau menurut saya ini pasukan intinya. Pasukan inti. Jadi jahe, kencur, dan kalau pecak kuah ini jarang dipakai. Bahkan saya tidak pernah nemuin, tapi saya pakai ini temu kunci. Ini banyak yang nggak tahu kali. Temu kunci. Kalau di supermarket jarang sekali ya. Tapi kalau di pasar tradisional ada. Ini saya sengaja nyari supplier yang dia mau ngumpuk pasar. Jadi saya datangkan di sini khusus buat untuk hari ini gitu. Berarti kalau di Grand Melia, Cafe Grand Via, kunci masakannya adalah ini nih. Mungkin tempat lain nggak pakai. Kenapa pakai ini? Ada alasannya. Ini kan sama ini sebenarnya hampir mirip aromanya. Cuman bedanya sedikit. Orang kalau yang awam mungkin nggak terlalu ketara ya. Tapi kalau mereka paham makanan, ini dan ini dua-duanya sama menimbulkan rasa dan aroma yang segar. Cuman ini sensasinya beda. Siap. Kalau orang bikin bayam pasti pakai ini. Saya termasuk. Saya aplikasikan ini di sambal. Ini nanti masuk di sambalnya ya. Let's Siap. See. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, Chef. Kita goreng ikannya dulu, apa bikin sambalnya dulu? Nanti, kalau mau stepnya bener, bumbunya dulu kita olah. Siap. Pertama, cabenya kalau ini terlalu besar ya, bisa kita potong jadi 2 atau jadi 3, whatever, yang penting nanti pas di goreng, nggak terlalu kebesaran pas di uleknya. Oke, ini taruh sini dulu. Sahabat Femina mau mengingatkan lagi, kalau ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Mbak produser kita akan kumpulkan dan akan saya bacakan. Nanti Chef Akbar mohon dijawab ya, Chef. Sebisa mungkin kita jawab. Nah, ini tomatnya kita potong-potong juga supaya mudah diolah nanti. Kita potong. Tembok kuncinya kita potong. Tembok kuncinya sebanyak itu, Chef? Iya, karena kan dia nanti jadinya sedikit. Ini kita kupas dulu. Dikupas? Iya. Kalau saya masak nggak pernah dikupas. Kalau hanya untuk direbus nggak apa-apa. Tapi nanti ini kan kita ulek dan kita olah bersama dengan sambal gitu. Berarti. Jadi ya kita kupas sebisa mungkin sampai dia putih dalamnya ini kelihatan. Gitu. Nah. Iya, karena biasanya emang nggak buat sambal. Tapi kalau bisa jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti hilang semua. Iya. Berarti usahakan cari temu kunci yang agak gede ya. Tapi jarang. Iya, jarang. Nah, ini termasuk agak gede. Iya. Jadi kalau mau cari temu kunci biasanya di supermarket itu jarang. Jadi harus masuk ke pasar. Tradisional. Nah, kalau sekarang masuk ke pasar harus hati-hati juga ya, sahabat Femina ya. Jangan lupa bawa maskernya dipakai
dan segala perlengkapan yang kira-kira bisa melindungi diri Anda. Karena udah banyak pasar tradisional yang ternyata pedagangnya positif, bereaktif dengan COVID-19. Oke, segini cukup. Ini udah saya cuci dan dibersihkan. Ini udah saya cuci. Ini kita pakai setengahnya aja. Setengahnya. Semuanya dikupas ya? Sudah saya kupas, sudah saya cuci. Ya. Kalau mau mixer lagi, iya. Karena memang kalau hotel tuh identik masakannya dengan bersih. Yes. Iya. Kita kebersihan yang kita utamakan. Karena kita punya prinsip dan kita yakin makanan yang sehat dan lezat itu berasal dari dapur yang bersih. Oke. Kencurnya juga dikupas. Kencur. Ya. Ini nih yang bikin seger ya. Yang ini wajib ada. Ini wajib ada. Ini yang jadi pembeda. Oke. Nah, yang membedakan itu ini ya, Chef ya. Sensasi kesegarannya jadi beda nanti. Kayak iklan aja ya. Chef, Yeah. kalau guramenya diganti bisa? Bisa banget. Biasanya apa aja? Gurame itu ikan, kita harus paham ikan juga ya, paham seratnya. Gurame itu ikan yang berserat lumayan agak kasar ya. Ya. Jadi dia tuh apa sih ya? Dia tuh hampir serupa seperti patin, kakap. Kalau ikan mas hampir mirip lah, tapi bisa juga. Antara yang seperti itu aja daging-dagingnya. Yang agak berserat kasar. gitu ya. Ya. Kalau teman saya yang Betawi dulu menyuguhkannya ikan mas. Ikan mas bisa. Mancing sendiri bikin pecah. Cuman rata-rata orang sekarang maunya yang praktis, Bu. Artinya gini, ikan mas kan banyak durinya. Ya. Kita malas. Saya pun yang bisa masak malas makan ikan mas. Iya, karena durinya banyak. Gitu loh. Oke. Yang pertama lanjut. kita masukkan adalah ini kita geprek dulu ya. Oke. Pelan-pelan saja. Oke. Kencurnya kita masukkan ya. Kencur, temu kunci, sama jahe. Kita goreng ya. Oke, leave it. Sampai apa ini, Chef? Sampai dia warnanya sedikit kecoklatan. Oh, sampai warnanya sedikit kecoklatan. Wah, ini kayaknya harus sedikit mundur nih. Iya. Catatan juga, jadi apinya jangan terlalu gede. Oke. Nah, kalau menggoreng begini, karena dia ada kadar air lumayan banyak, jangan besar-besar apinya. Nanti dia akan meletup-letupnya lebih. Nah, ini setelah 1 menit, masuk ini cabai kita masukin. Oke, cabai langsung masuk. Oh, ini cabai rawitnya masuk. Wow, mantap. Setelah cabai, bawang putih. Jadi memang ada urutannya, Chef ya, yang masaknya perlu waktu lebih lama duluan ya. Itu makanya kadang tidak bisa dianggap remeh ya. Oke. Ini nggak lama-lama ya. Ini hanya sekitar 3 sampai 4 menit aja ya. Oke. Kata Chef ini nggak lama, hanya sekitar 3 atau dia meledak, saudara-saudara. Oke. Cukup ya. Cukup. Oke. Khusus buat tomat boleh dicampur masak, boleh kagak. Oke, tapi saya enggak karena biar ada sedikit rasa asamnya. Oke, kalau dia digoreng akan keluar rasanya lebih seperti apa? Kalau digoreng lebih soft. Oh, lebih soft. Nah, kalau langsung ini lebih strong karena nanti akan kita tumis juga nanti setelah ini. Oh, oke. Iya. Jadi kata Chef ada 2 macam nih pemirsa. Ya. Ada yang digoreng sekalian tomatnya, ada yang seperti Chef inilah tidak digoreng. Jadi rasanya yang mau ingin Chef keluarkan adalah yang lebih segar. Sedikit segar dan asam. Oke. Langsung. Ya. Wow, cobeknya gede ya, Chef. Kayaknya memang niat. Wah, ini goreng ikan di sini nanti. Ya. Wah, mengerikan. Makanya harus agak sedikit mundur nanti. Yes. Nanti kita mundur ya, pemirsa, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kok bareng sih? Oke. Jadi nguleknya ini udah masuk semua. Langsung aja garam. Garam. Karena dia akan mempermudah proses
apa ya bilangnya? Nguleknya? Benar. Karena ada kasar-kasarnya dikit Bener. gitu ya. Ladanya boleh langsung, boleh enggak, tapi saya nanti aja pas di bumbunya. Oke. Oke. Ladanya chef akan kasih di belakang. Kurang dulu sedikit biar kagak over. Oke. Oke. Kalau mau lebih sehat lagi, Ya. kebetulan saya pakai minyaknya minyak salad oil, bukan Oke. minyak. Kalau mau lebih sehat, pilihannya adalah minyak salad oil. Oke. Nah, sambil kita ngulek bumbu, Mhm. sambil kita goreng ikan. Oke, siap. Oke. Harus hati-hati nih ya chef. Agak Iya. kita mundur sedikit nanti. Sedikit. Sedikit Nggak usah aja. jauh-jauh. Saya di sini pakai ini karena biar nanti nggak lengket. Kadang ibu-ibu ada yang masak pas di bawahnya lengket ikan. Oh gitu. Nah, Oh makanya ini saya triknya. pakai baking paper. Oh, I see. Ini saya baru pertama kali lihat nih. Di bawah. Ini tips dari Chef Akbar supaya tidak lengket di wajannya ya. Oke. Oh, tapi ini nggak apa-apa, nggak digoreng. Nggak apa-apa. Oke. Ini digoreng di oven nggak apa-apa. Oke. Yang penting jangan kertasnya dibakar. Karena nanti dia terbakar. Ya. Jadi digoreng nggak masalah. Oke, pelan-pelan aja. Ya. Pelan-pelan. Gak suka ya. Oke. Apinya kecilin aja. Ya. Jangan terlalu besar. Nah, sambil ini goreng, ini kan lumayan agak framing time ya. 5 sampai 7 menitan lah. Oke. Kita ngulek. Diulek ya. Iya. Sembari ini goreng, kita mengulek. Ngulek. Nah, berarti kalau untuk masak pecak tidak boleh ada jalur alternatif pakai blender ya, Chef ya. Itu dia, seperti tadi saya bilang ya, orang sekarang lebih suka yang praktis, Bu. Nah, makanya blender pun sekarang ada yang kasar. Oh gitu. Iya, kita sebutnya kan chopper. Chopper. Jadi kalau pakai chopper masih bisa. Masih bisa pakai chopper ya. Cuman terus terang kalau saya jarang mau makan di rumah yang olahan-olahan seperti itu. Jadi saya lebih memilih olahan seperti yang ini. Yang tradisional bener ya. Tradisional dan natural. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sahabat Femina di rumah pengen cara yang lebih praktis, nggak punya cobek, bisa pakai chopper ya. Ya. Kalau blender akan jadi terlalu halus, Ya. jadinya sensasi menggigit bumbu ininya jadi berkurang ya. Jadi berbeda juga, namanya bukan pecak, sambelan. Oh ya, sambelan. Kalau pecak tadi Ya, itu kasar. ya di kasar ya. Ya. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan chef yang Ya, masuk. Langsung. Chef, gimana caranya milih ikan gurame yang enggak bau tanah? Kan biasanya tuh, ya betul. Biasanya kan ada Oke. ikan gurame yang bau tanah ya, Chef ya. Oke. Nah, gimana Langsung caranya? aja ya. Oke, langsung Jadi Chef. gini, dasarnya memang ikan yang hidup di sungai Iya. memang ada sedikit seperti bau lumpur gitu ya. Ya, betul. Bukan tanah sebenarnya, lumpur ya. Lumpur, betul. Dia hidup di Nah, lumpur. makanya kita menanggulanginya dengan cara dimarinasi. Oh, dimarinasi. Sebelum dimarinasi, kita bersihkan, kita cuci sampai bersih, benar-benar bersih, baru kita marinasi. Itu akan hilang. Kalau marinasinya benar, walaupun hanya sebatas garam, lada, dan jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke. Ini sebelum saya marinasi, saya Sayap. skor dulu ya, saya sayap. Jadi dia meresap ke dalam dagingnya. Oke. Dia seperti itu. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Chef. Oke. Soda kue biasanya buat marinasi juga. Kenapa Oke. tidak pakai? Soda kue untuk ikan? Soda kue kurang matching ke ikan. Oke, biasanya kalau soda kue ke daging masih agak match. Iya. Tapi kalau ke ikan saya tidak recommended. Oke. Iya. Jadi, ya setahu saya nih, setahu saya kalau misalkan memakai soda kue dia untuk lebih kayak mengempukkan daging gitu ya, Chef ya. Kalau untuk ikan takutnya malah justru hancur ya. Iya. Nah itu tadi ke siapa yang bertanya dari Despriani Susilo. Oke, Despriani Susilo. Jadi jawaban yang tepatnya gini, nggak bisa disalahkan juga ya, karena orang kan kita nggak tahu selera dia sebenarnya apa dia suka empuk, apa dia suka apa ya. Cuma kalau saya menyarankan, saya nggak mau bilang itu salah atau benar. Jadi saya menyarankan kalau soda kue itu bukan untuk ikan, tapi dia lebih match untuk daging. Ya, kalau Chef Akbar seleranya dia tidak
tidak menyukai ikan yang dimarinasi dengan soda kue. Tapi kalau misalkan sahabat Femina di rumah menyukai memarinasi dengan ikan dengan soda kue, nggak masalah juga ya, Chef ya. Oke. Tapi kalau untuk tradisional, saya rasa jarang sekali. Ya. Ya. Oke. Ini nggak dibalik, Chef, ikannya? Enggak. Belum? Nggak usah. Oh, nggak usah? Nggak usah, karena kan sudah saya latisin. Jadi itu panas di bawah. Praktis ya. Oh, jadi kalau gitu sekarang prepare menyiapkan baking paper di rumah bukan cuma buat nge-bake doang ya, bisa buat ngegoreng juga. Ya. Oke, ini tips bagus nih. Jadi nggak usah repot bolak-balik. Jadi seperti ini ya. Jadi beruntungnya saya adalah saya pernah ke macam-macam kitchen, terutama di Eropa sana ya. Jadi cara-cara mereka, cara-cara Western saya combine dengan Indonesia. Oke. Jadi hasilnya Tips agak aneh juga. Tips ini didapat di mana, Chef? Dulu waktu saya di kapal pesiar, saya masak telur pakai ini. Oh gitu. Oh alah. Biar nggak lengket. Oke. Oke, belum tepat ya. Ya. Kalau udah agak senyap, percikan minyaknya boleh ditambahin gedein. Karena tadi pas pertama kali masuk, dia tidak akan menerima jika minyaknya terlalu panas dan ikannya ini kan mengandung air. Ya, jadi dia akan menguap. Ya. Makanya tadi saya bilang pas masuk pertama agak dikecilkan. Nah, setelah suaranya senyap, boleh kita agak gedein. Oke, suara tadi tips dari chefnya, kalau tadi memasukkan ikannya jangan terlalu besar apinya ya. Kecil saja. Kecil aja karena banyak. Udah agak panas. Karena air dalam ikannya juga masih banyak ya, Chef ya. Kalau kayak gini suaranya udah senyap, gelembungnya juga udah mulai berkurang, berarti boleh digedein. Udah saatnya digedein ya, untuk supaya lebih biar garing. Dia garing dan matang merata. Oke. Udah ya. Jadi jangan terlalu kasar, segini aja. Segini cukup ya? Cukup. Jangan bahkan, terlalu halus lagi ya? Benar, bahkan ada yang lebih kasar lagi. Cuma di asal gitu ya? Okay. Cuman kalau saya jadi aneh, kayak makan cabai-cabean. Cabai-cabean lain artinya, Chef? Oh, lain ya? Saya baru tahu. Mari. Nah, ini selanjutnya diapain sambalnya, Chef? Nanti. Oh, nanti? Setelah ini kita angkat, jadi seharusnya tadi pas karena tadi apinya dia percikannya gede, makanya saya jadi agak slow down sedikit. Nggak buru-buru kan? Enggak. Oke. Tenang. Oke, jadi kita ini sedikit taruhnya. Oke, nah ada pertanyaan lagi, Chef. Boleh. Gimana caranya supaya ikannya tuh nggak terlalu berminyak? Nanti saya kasih tahu. Oke, ya. nanti Sambil katanya. kita praktikkan. Oke. Yang paling enak sih sebenarnya ikannya ukuran berapa sih, Chef? Kalau buat saya ini paling ideal, 750 gram. 750 gram. Kalau lebih kecil terlihat freak ya, agak aneh gitu. Oh gitu. Iya. Tapi ini buat aslinya dia gede. Di Aslinya atas gede? 1,5 kilo. Jadi saya kalau bikin ikannya bisa 1,5 kilo, bahkan sampai 1,8 2 kilo. Oh gitu. Iya. Tapi itu untuk makan rame-rame kan ya? Rame-rame keluarga. Iya. Ingat, zaman dulu orang Betawi anaknya banyak. Makanya. Ya. Ini kalau di proses metode cooking method Western namanya di basting ya. Oh, di basting. Yes. Tapi kita jadinya harus diguyur. Kita aplikasinya juga ke masakan Western. Jadi nggak ada salahnya kita mengaplikasikan teknik masak dari Western untuk masakan Indonesia supaya hasilnya lebih baik. Yang penting kita tidak menghapus garis besar dari masakan itu. Iya. Diulek. Seperti itu. Kalau mau ditambahkan, yang penting kita tidak lari dari garis besar makanan tersebut. Oke. Nah, kalau di Grand Via, selain pecah gurame, apa yang jadi andalan masakan Indonesianya loh, Chef? Oke. Di sini kebetulan sop buntut kita laku sekali ya. Oke, sop buntut. Apalagi? Sop buntut, nasi goreng pun walaupun simpel, tapi favorit juga. Sop buntut, nasi goreng, semur juga kita laku. Semur daging. Semurnya khas Betawi juga? Iya, lebih ke Betawi. Oh, lebih ke Betawi. Karena chefnya saya. Karena kan semur ada macam-macam ya, Chef? Benar. Ada semur Jawa, ada semur... Dan lagi-lagi semurnya itu saya combine caranya ke cara Western. Oke, jangan-jangan masih pakai daging kerbau, Chef? Kita pakai daging sapi. Oke, daging sapi. Kalau di sini sudah pakai Australian tenderloin. Oke. Ya.
semurnya mantap pakai Australian tenderloin. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau ada sahabat Femina yang dapat vouchernya bisa kali ya nyobain chef ya. Bener. Oke. Bener. Tinggal cari aja saya. Nah, tinggal panggil Chef Akbar mau minta semur. Ya. Oke. Nah, ini apakah sudah mulai agak brownie ya? Oke. Tadi karena ini ikannya agak muda. Wah, kalau makan ini harus pakai tangan nih Chef kayaknya. Bener. Karena pakai tangan seru juga, selama tangan kita bersih ya. Iya. Apalagi sekarang ya. Bener, kita harus jaga sekali kebersihan karena zaman pandemi seperti sekarang ini harus hati-hati juga. Iya. Makanya pilihlah dan makanlah bahan dan makanan yang baik. Oke. Ini belinya pun sekarang juga mesti hati-hati. Ya. 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Kalau tadi kagak dikasih kertas, dia langsung ke bawah. Oh iya, dia akan ini ya. Ini ngomong karena Berat. kertas itu mendorong daya dari Ke bawah. atas. Oke. Tapi tetap matangnya rata karena kertasnya ini bisa menghantarkan panas. Oh. Jadi ini nih tadi yang dikasih tahu sama chef. Bener. Kalau mau dibalik juga nggak apa-apa. Kalau kurang yakin kan ibu-ibu kan kadang-kadang suka pengen caranya sendiri ya. Iya. Boleh. Berarti ini minyaknya harus banyak ya chef ya? Harus kerendam. Harus kerendam. Oke. Nah, sedikit kita tinggal dulu. Sebentar. Siap, sebentar. Nah, apakah ada pertanyaan Mbak Produser? Ini rahasia. Rahasianya? Ikannya tidak terlalu berminyak. Oke, ini rahasia supaya Kalau tidak ikannya tidak berminyak, it is impossible karena kita masak dengan Kan cara minyak. menggoreng. Tapi kalau less oil, that it will be possible ya. Oke. Jadi caranya kalau di sini paper towel ya, tapi ini khusus untuk masak ya, Ya. bukan untuk lain. Paper towel yang agak banyak. Oke. Nah, cukup, saya rasa cukup. Oke, hati-hati. Pelan-pelan. lihat. Mantap. Saya buat di rumah. Golden brownnya sangat sempurna. Jadi memang saya tidak suka terlalu keruh ya, tidak suka terlalu coklat. Segini udah cukup buat saya. Karena terlalu coklat juga nanti kalau misalkan disimpan lama agak keras. Kadang-kadang kan kita masak kita buat agak nanti siangan, gitu. Jadi nanti keras. Jadi seperti ini yang saya suka. Tapi tetap lapisan luarnya it's perfect crispy ya. Ya, bisa mendengar bunyinya tuh. Oke. Jadi bunyi nggak bisa dibohongin ya. Oke. Nah, this is the way how to less the oil from the fish. Oke, jadi gini. Siapkan tisu ya. Tadi saya bilang ini bisa di remove. Kalau di rumah mungkin panas ya, tapi kalau saya udah biasa. Oke. Kita remove ini dulu. Nah. Ya. Dan atasnya juga kita apa ya bilangnya? Diselimuti ya? Nah, oke. Pelan-pelan, jangan terlalu kenceng mijitnya karena nanti akan merusak tekstur ikannya. Oke. Kok pertanyaannya bisa pas dengan apa yang mau saya masak ya? Yang nanya siapa tuh? Ada Indri. Indri ya. Oke. Jadi kita baru seperti ini. Dan kita tinggal dulu sebentar. Jadi resting sebentar aja. Sebentar. Nah, sambil resting, kita taruh sini, oke. Sambil kita resting, kita olah bumbunya. Oke. Langsung. Ini minyaknya udah panas ya. Wajahnya cakep ya. Ya. Saya malah mau ngomongin kalau di rumah pakai ini, waduh, kasihan suaminya. Nggak apa-apa buat investasi. Nggak apa-apa ya, investasi ya.
Oke, kok kita jadi ngelantur ya? Iya. Chef, ada pertanyaan Ya, dari langsung. Mbak Liana. Ya. Sebentar, Oke. Liana Sunandar. Ya. Ada nggak pengganti baking paper untuk itu buat menggoreng tadi? Pengganti. So far kalau nggak baking paper, dia digoreng dengan saringannya. Oh gitu, di Tapi bawahnya akan ya? tetap menimbulkan lengket walaupun sedikit. Di saringannya justru ya? Oke. Kalau mau benar-benar perfect, ini banyak juga kok di warung-warung. Iya. Iya, jadi bukan hal yang sulit ya. Tapi dimanapun kita bisa ketemu. Ya, Ya, jadi better pakai itu. better Mbak. Oke, itu Mbak Liana dari Chef. Better pakai baking paper karena kalau misalkan pakai saringan kemungkinan masih akan lengket juga di saringannya. Nah, ada lagi nih Chef Oke. dari Kunti Sumaji. Oke. Untuk marinasi Ya, bisa pakai kunyit dan jahe nggak? bisa banget. Bisa. Bisa Untuk banget. marinasi yang sebelumnya tadi ya? Tapi saya di sini tidak saya tidak mau share seperti itu karena nanti akan menimbulkan ya rasa yang sangat strong sekali. Marinasinya pakai itu, bumbunya pakai itu juga. Jadi sangat strong sekali, sangat kuat sekali. Jadi kalau orang yang nggak suka strong, ya nggak suka. Jadi Oke. percuma juga. Jadi ini akan pakai jeruk nipis biar agak lebih balance ya rasanya, Ya, tidak biar balance tidak, ke rasa nanti pas dimasaknya. Yes, gitu. Bisa Mbak siapa tadi? Bisa Mbak sekali, Kunti. bisa banget. Bisa Mbak Kunti, tapi nanti kalau Mbak Kunti seneng dengan rasa jahe dan kunyit bisa menggunakannya. Tapi kalau misalkan tidak suka yang terlalu strong rasa jahe dan kunyitnya, bisa tadi pakai jeruk nipis ya Chef ya. Oke, jadi kita tambahin sedikit tulisannya ya dengan minyak. Ini yang udah saya infuse dengan rosemary. Oh, Nggak ada pakai pun sedikit- nggak apa-apa. ada Cuma kalau sedikit ininya ya. khusus di sini saya kasih ini. Jadi dia ada sensasi herbs yang berbeda. Nah, ini mungkin kalau pemirsa mau membuat di rumah, ini minyak yang sudah diinfusi dengan rosemary. Minimal berapa lama, Chef, infusinya? Itu infuse saya ini udah 2 minggu. 2 minggu? Ya. Oke. Dia sarinya benar-benar keluar. Oke. Ya. Aromanya jadi ini ya? Benar, different. Oke. Ya, kita udah hampir selesai ya. Kita matengin dulu bumbunya. Yes. Ini kita matengin. Kalau udah seperti ini akan sangat cepat sekali. Karena nanti ya ini juga udah agak matang ya. Jadi jangan terlalu lama juga Iya. ya. Tadi karena udah digoreng ya, Chef Ya, ya? betul. Oke. Nah, diamkan sebentar. Sambil kita bisa untuk plating. Oke, Chef akan menyiapkan piring untuk platingnya. Ya. Masih pakai ini apa? Garnish. Garnish supaya lebih cantik. Bener. Anak banyakannya ibu-ibu yang nanya biar ibu-ibu cantik juga kan? Oke. Oke. Tunggu. Siap. Nah, ini sebaiknya sampai bagaimana ini Chef ininya? Sambelnya. Sampai agak harum aja. Wah, ini sahabat Femina kalau ada di sini ini udah baunya Ini memang agak itu yang tadi saya bilang. Efek dari temu kunci. Iya, ini kuncinya berasa sih. Padahal kencurnya ada. Iya. Tapi mereka tidak tabrakan. Iya, Jadi iya. tetap Lain, berbeda. Itulah yang memberikan sensasi beda. Dan ini udah agak matang ya. Ya. Boleh dilihat. Ini kita kasih pakai air panas ya. Oke, air panas Air ya. panas, ya. Supaya temperaturnya juga nggak turun ya, Chef ya. Bener. Dan cepat matang. Kalau mau lebih matang lagi, tadi sambalnya boleh banget, Oke. boleh. Cuma saya nggak di sini saya buatnya seperti ini. Jadi nggak ada yang salah ya, Chef, kalau Bener. masak ya, tergantung Bener. seleranya Tergantung seperti selera. apa. Oke. Ini nanti ikannya akan diguyur. Ya, Oke, akan diguyur ya. agak pedes ya. Nah, jangan lupain kunyitnya. Oke, kunyitnya Iya, terakhir ya. Iya, dikit aja. Oh, kalau tadi kunyitnya pakai kunyit
kita goreng. Digoreng bareng? Iya. Diulek bareng? Nanti. Aduh, nyegerak. Oke. Wah, ini harus sahabat Femina harus coba sih di rumah. Ini wanginya luar biasa. Luar biasa menggoda. Nah, itu kita Nanti tambahkan buat siraman di atasnya setelah semuanya tertata. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Liana. Ya, sorry. Oh, maaf Chef. Ya. Oke. Oke. Ya. Bisa ikan air tawar apa lagi? Nah, ini mungkin Mbak Liana tadi belum bergabung bersama kita. Tadi ikannya bisa apa aja, Chef? Jadi kita bisa ganti dengan ikan yang berserat sama dengan gurame seperti ikan patin, ya, ikan mas, dan juga ikan kakap. Oke. Kalau pakai salmon nanti. Oh salah, ini adalah pertanyaan dari Nani Bagus. Oke, apa dia? Oke, yang tadi bukan Mbak Liana. Oh, Mbak Liana dan Nani Bagus sama. Ya, masukin seasoning ya. Oke, masukin seasoning apa tadi? Garam, lada, dan gula terakhir. Tinggal dimasukin ya. Nah, kalau jumlahnya tuh juga tergantung selera ya, Chef ya. Bener. Jadi saya nggak bisa ngasih spesifik ya. Jadi secukupnya saja. Tapi ada sekitar ancer-ancernya nanti tinggal baca di resepnya ya, Chef ya. Benar. Betul. Oke. Ini udah agak matang ini. Sudah matang ya, sebentar lagi. Sabar. Mohon maaf ya pemirsa, kalau chef itu masak harus dicobain. Saya bukan lu masternya. Oke, iya. Nggak cuma chef, di rumah juga harus dicobain. Ya, harus. Gimana, Chef? It's perfect. Perfect. Tapi kalau tadi saya bilang ya di awal, kalau yang nggak suka pedas bisa dihilangkan cabai hijaunya, pakai cabai keriting aja. Kenapa saya pakai cabai keriting? Karena dia konten spicy-nya lebih sedikit daripada cabai-cabai yang biasa. Kalau cabai gede itu agak pedas, lebih pedas dari itu. Kalau keriting agak sedikit ada rasa manisnya. Kalau buat saya ya. Ya, jadi itu aja better kalau nggak suka pedas. Oke, kalau nggak suka pedas, cabai rawit hijaunya dihilangkan. Boleh. Oke, sambil nunggu ini kita ambil ikannya. Ambil ikannya. Pelan-pelan aja ya. Gak usah buru-buru ya. Karena kalau masak itu sangat berpengaruh dengan mood ya. Oke. Kalau moodnya jelek biasanya makanannya juga nggak jadi. Ada aja. Ya. Kita bisa lihat sudah berkurang drastis ya oilnya ya. Karena kita resting dan kita selimut dengan paper kitchen towel. Ya. Oke. Langsung kita tata ikannya. Oke, tinggal ditaruh. Wah, cantik banget ini guramenya. Yes. Kalau soal ukuran terserah, di rumah mau pakai yang gede, mau pakai yang kecil, mau satu orang satu juga nggak apa-apa ya. Betul. Oke, kita matikan apinya. Oke. Jadi sambalnya dulu kita taruh di atasnya. Kuahnya belakangan. Ini sebaiknya segera dimakan ya, Chef, kalau udah dituang ya, karena nanti supaya tekstur garingnya masih dapet. Masih kalau disimpan agak soggy nanti, agak soft. Kalau mau disimpan agak nanti mungkin jangan dicampur ya. Iya, ikannya dipisah. Tapi dengan catatan tadi masaknya jangan terlalu coklat ya, Chef. Kalau terlalu coklat nanti dia ikannya akan jadi lebih keras. Iya. Tapi kadang-kadang orang Indonesia suka juga yang lebih keras, yang agak-agak lebih kriuk-kriuk gitu. Lebih bisa nendang ngunyahnya. Kalau buat saya yang kriuk cukup kerupuk.
Oke. Ya, pas ya. 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 Jadi pas dia punya komposisi, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, pas karena memang sudah saya taker ya. Oke. Dan liquidnya kita taruh, kita siram pelan-pelan. Ya, wah. Aduh, baunya. Mungkin kalau nanti di masa depan ada tayangan live yang bisa menghasilkan bau, akan lebih menarik ya. Iya. Oke. Ini namanya pecak seperti ini. Iya, pecak. Ini yang jenis Sambelan penyet yang dikuahi. Iya. Ini yang bening ya, Chef ya, bukan yang pakai kacang. Oke. Dan kita masukkan jeruk nipis. Jeruk nipis, dikucurin aja ya, Chef ya. Oke, wah ini pasti seger banget. Boleh 1, boleh setengah. Oke, kalau misalkan pemirsa di rumah sukanya yang lebih seger-seger, asem-asem gimana gitu, bisa kasih 1 ya? Boleh banget. Boleh. Cuma kita setengah aja. Setengah aja. Kalau misalkan nanti kurang bisa tambah. Bisa ditambah lagi. Ya. Ya. Nah ini mungkin buat tambah garnisnya ya. Manis juga nih. Bener. Biar makannya lebih selera. Biar semangat. Karena kalau makan nggak semangat, waduh repot juga. Oke, ini kalau bikin garnish gini gimana caranya, Chef? Mungkin kalau tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Mungkin ini namanya slice ya. Iya. Slice vegetable. Jadi kita slice, kita slice kasar dulu, slice halus. Setelah slice halus kita cuci bersih. Iya. Kemudian kita rendam dengan air es. Oke, itu ibu-ibu di rumah cara bikinnya direndam dengan air es. Ya, biar agak meringkel-meringkel ya. gitu. Nah, ini kalau mau beli cantik pakai edible flower. Sekarang sudah banyak tersedia. Iya. Jadi nanti mahalan edible flowernya. Tapi it's okay ya. Demi kepuasan ya, nggak masalah juga kan? Iya. Then we finish for pecak gurame. Oke, ini dia pecak guramenya yang dari Chef Akbar. Wangi banget. Ya. Mungkin bisa di display di situ, Chef. Boleh. Oke, langsung ya. Biar lebih cantik. Benar. Nah, ini sudah ada tempatnya. Nah, oke. Nah, ini masih ada beberapa pertanyaan nih untuk Chef. Langsung, Bu. Mungkin bisa dijawab di. Nah, nih, tunggu dulu. Biar pemirsa puas ngelihat pecak guramenya. Nah, yuk. Bang Desman, kita kesini bareng chefnya. Mungkin chef bisa berdiri di dekat sini, benar. Nah, chef, ini ada pertanyaan sebelum kita selesaikan sesi acara ini. Nah, kalau tadi kan marinasi pakai jeruk nipis. Nah, kalau nyambernya pakai jeruk limau gimana? Boleh. Boleh. Bisa. Rasanya akan lebih seperti apa? Rasa mirip-mirip ya. Aromanya akan berbeda. Aromanya akan berbeda ya. Iya. Oke, jadi kalau mau pakai jeruk limau, silakan. Boleh. Aromanya akan sedikit berbeda, tapi sama segarnya. Sama segar. Oke, itu tadi dari by Seven. Oke. Nah, ada lagi dari Wan Sukmawati Baros. Yep. Kalau pakai ikan nila, bedanya bakal bagaimana? Tadi aku udah sebutin ya. Nila kan sama patin sama. Iya. Jadi perbedaannya ya di rasa. Ikan kan beda. Rasa ikan nila, rasa ikan kakap, rasa ikan gurame itu berbeda-beda. Kalau penggemar ikan mereka pasti paham. Jadi berbeda di rasanya, di rasa ikannya yang berbeda. Kalau bumbunya kurang lebih sama. Jadi karena ikan yang berbeda nanti akan sedikit berbeda juga rasanya. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Liana. Ya. Kalau pecak ini mesti ikan air tawar aja atau bisa pakai ikan laut, bisa nggak, Chef? So far yang selalu diajarkan oleh leluhur saya itu air tawar. Tapi bisa juga dengan ikan air asin, boleh juga. Yang penting seperti tadi pertama saya bilang ya, selama teksturnya hampir-hampir sama, artinya dalam artian ikan yang bertekstur dan berserat agak kasar, itu bisa aja. Oke. Asal jangan yang agak lembut ya, kayak
Gindara itu udah pasti nanti akan apa ya, akan benyek nantinya karena kan dia bumbunya bumbu basah gitu. Makanya prefer saya kasih yang ikan yang berserat agak kasar. Oke, berserat agak kasar ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan lagi dari Nani Bagus. Sambal pecak cocok nggak buat lele? Oh? Lele. Oh, lele. Ikan lele. Bisa juga sih, bisa juga. Cuman apa ya? Lele tuh sebenarnya di antara ikan air tawar, lele itu ikan yang paling gurih. Jadi ini udah gurih, ketemu gurih lagi. Jadi kalau bahasa Betawi kita bilang tuh bakal blenger, bakal very strong, terlalu pekat rasanya. Jadi boleh-boleh aja. Seperti tadi saya bilang, tergantung selera. Ada yang suka asam, ada yang suka gurih, ada yang suka pedas. Itu boleh, tidak ada yang salah. Makanya di sini saya sajikan lebih ke universal untuk masyarakat luas. Jadi nanti bisa dikombinasikan dengan selera masing-masing. Nah ini pertanyaan terakhir nih Chef sebelum kita, karena waktunya juga sudah mepet ya. Mepet. Dari 1M Guntar, selain rosemary kalau numis pakai daun jeruk gimana? Ini pertanyaannya. 1M Guntar. Siapa ini? Jangan-jangan tahu nih. Dia murid saya. Walah, boleh nggak tuh Chef? Kurang aja lu Tar ya. Oke. Jadi gini, numis pakai daun jeruk boleh. 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 Numisnya daun jeruknya dimasukin atau tadi dimarinasi? Back to the question. What is the question? Numis pakai daun jeruk. Ya. Boleh. Berarti numisnya dengan daun jeruk boleh. Boleh. Ini ada pertanyaan satu lagi. Boleh. Terakhir dari By Seven. Tadi dengar Chef kalau ada versi yang pakai kacang. Cara masaknya sama nggak sama yang sambal tadi? Ya. Sama. Kurang lebih mirip. Hanya dikasih sambal yang ada kacangnya. Jadi dikasih kacang yang udah digoreng gitu ya? Iya, yang udah digoreng. Kayak macam pecel. Makanya kan belum saya jelasin ya. Pecak itu versi Betawi, Jawanya bilangnya pecel. Oh gitu. Ada pecak, ada pecel, ada pecek juga. Gitu. Pecak tuh penyet. Jadi pecak itu ya antara mereka gitu. Jadi ada yang versi kacang, ada yang versi kuah. Di sini saya sajikan dengan yang versi kuah yang lebih famous di Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau bikin versi yang pakai kacang, tadi tambahin kacang yang sudah digoreng aja pas ngulek atau gitu. Gimana? Pas. Iya, kita ulek juga. Tambahin kacang tadi ya? Iya, kita ulek juga. Dan itu tadi pertanyaan kita yang terakhir. Nah Chef, sebelum sebelum kita berpisah dengan para pemirsa nih, boleh kasih tahu nggak sih Chef, kalau kita datang ke Cafe Grand Via, makanan apa yang tradisional apa yang rekomendasi dari Chef di sini? Tadi sudah saya sebutkan kurang lebih. Kalau untuk ala carte kita ada sop buntut, ada nasi goreng kampung, ada mie tek-tek, dan itu yang istilahnya best seller di sini. Jadi mereka adalah menu-menu yang moving. Jadi kalau mau coba, kalau penasaran silahkan datang, pesan itu saya rekomendasi banget. Jadi ada apa tadi, mie tek-tek? Mie tek-tek, nasi goreng kampung, sop buntut. Sama jangan lupa yang ini. Iya. Jangan lupa yang ini. Chef, terima kasih atas segala informasi yang sudah diberikan hari ini. Yes. Semoga kita dapat berjumpa lagi nanti di lain waktu. Sahabat Femina, karena saya sudah berjauhan dengan Chef, saya lepas teman-teman. Ini saya ya, masker saya. Nah itu tadi acara demo masak kita bersama Chef Muhammad Akbar, Head Chef dari Cafe Grand Via Grand Melia Jakarta. Nah, untuk penanya yang tadi sudah bertanya-tanya, terima kasih. Nanti kita akan umumkan pemenangnya siapa di sosial media kita. Dan untuk Hotel Grand Melia Jakarta, terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan Femina. Dan apalagi ya Ariel? Jangan lupa ikuti terus Femina di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, di Pinterest. Nah, tadi kita sudah ketemu dengan Chef Akbar, sudah belajar bagaimana masak pecak gurame. Jangan cuma ditonton aja, coba di rumah, karena ini adalah warisan kuliner, warisan tradisional Indonesia, terutama Jakarta.
di Betawi, masakan Betawi ini walaupun ada di kota Jakarta, tapi sudah agak sedikit tertutup oleh masakan-masakan tradisional lain, bahkan mancanegara. Yuk kita lestarikan makanan tradisional kita. Kalau mau coba, datang ke Cafe Grand Via. Oke, saya Isyana Tiningmas dari Cafe Grand Via Jakarta, Hotel Grand Melia Jakarta, undur diri, sampai ketemu di acara Facebook Live Femina yang akan datang. Terima kasih, bye-bye. Suka pedes nggak, Mbak? Suka pedes?